Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana SPD dari SMA Negeri 1 Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan Contextual Learning berbasis praktikum dan TIPEK. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat penampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Hari ini, alhamdulillah sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kita bisa berkumpul ya di sini dalam pembelajaran bersama saya, yaitu kimia. Nah, baik, sesuai dengan rencana minggu kemarin kita hari ini adalah belajar kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM Fadil. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, semangat pembelajaran pada hari ini. Semangat. Baik, nanti ketika saya bilang semangat pagi, kalian bilang semangat luar biasa. Siap ya? Semangat pagi. Semangat luar biasa. Kita dapat kembali semuanya. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Sudah hadir? Mana penasihat? Pernah sakit? Padia sakit. Padia sakit. Yumani sakit. Sakit terus? Najwa sakit. Najwa sakit. Najwa sakit. Nanti ini 5 orang ya sakit ya. Oke, baik. Baik, semoga teman-teman kalian yang tidak masuk pada hari ini yang sakit diberikan kesembuhan ya. Semoga nanti kedepannya ya bisa belajar bersama kita lagi. Baik, anak-anak semuanya. Nah, di sini dalam pembelajaran pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang laju reaksi. Ya, di mana subjeknya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, namun sebelum kita ke materi laju reaksi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah di sini ada materi prasyaratnya, yaitu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Itu pada pelajaran sebelumnya ya, yaitu apa? Termodinamika. Nah, sekarang Bapak tanya nih, ya, apa sih eksoterm, endoterm itu apa? Gas atau perpindahan kalor ke lingkungan. Ya. Kalau misalkan endoterm itu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Oke, betul ya, seperti itu, ya. Nah, di sini nanti kita akan membahas juga ya. Nanti kan kalau panas ya suhu ya. Nanti juga kita akan membahas ya adanya suhu, kemudian juga nanti adanya reaksi-reaksi. Adapun tujuan pembelajaran anak semuanya. Nah, di sini tujuannya adalah membedakan reaksi kimia yang berlangsung cepat dan masih cara-cara nanti bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Baik, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, nah sekarang kita ada kuis nih. Ya, kita print test dulu. Kita akan buka di web IT ya. Nah. Sebelum kita melanjutkan ke
dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, tentunya kalian paham ya bagaimana itu kembang api. Nah, kembang api di sini termasuk mengalami suatu reaksi. Nah, reaksinya di sini kembang api yang seperti kita ketahui reaksinya begitu cepat. Jadi dalam hitungan detik bahkan dalam hitungan menit langsung bereaksi. Nah, lalu apakah semua reaksi itu berjalan dengan cepat? Dari video tadi yang sudah kalian lihat, ya dari penjelasan tadi yang Bapak buat videonya, kira-kira nih, ada nggak sih yang pertanyakan atau ada nggak sih masalahnya yang perlu nanti kalian bahas? Ada nggak? Kira-kira? Ya, ini nggak boleh. Saya mau tanyakan, maaf sebelumnya, jadi dari tayangan video tersebut dapat dilihat bahwa di situ ada ketiga buah benda yang berbeda. Nah, dari ketiga buah benda tersebut, mereka mengalami sebuah proses yang dinamakan reaksi. Sebenarnya apa itu reaksi dan apa hubungannya dengan pisang yang membusuk ataupun paku yang berkarat? Oke, bagus ya. Oke, berikan waktu dulu buat Ina. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, ya, kita akan diskusi kelompok. Ya, nanti ketika kita diskusi kelompok, di situ kalian akan tahu jawabannya. Berdiskusi kelompok nanti sesuai dengan LKPD. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, di sini kalian bisa mengakses barcode dari LKPD yang online, silakan boleh. Kemudian materi laju reaksi atau juga ada materi laju reaksi dengan PPT-nya ataupun ada yang bahan ajarnya. Ya, silakan kalian lipat. Kira-kira jadi supaya sama itu kan sama yang di sini kalian sudah berdiskusi, kemudian yang kedua sudah dipraktekkan, ya, melakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Nah, langkah selanjutnya adalah pembelajaran kita presentasi kelompok. C. Tablet dan serbuk dimasukkan ke dalam air, manakah yang lebih cepat habis? Jawabannya yaitu adalah vitamin C serbuk. Hal ini dikarenakan vitamin C serbuk tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding lebih besar dibanding vitamin C tablet. Oke, sebelum kami tutup, apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Ya, boleh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Solo dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari percobaan yang telah kalian lakukan, apa yang membuat laju reaksi semakin cepat berlangsung? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, yang mempengaruhi dari cepat atau lambatnya laju reaksi adalah tergantung dari luas permukaan materi yang akan dilakukan. Di sini materi yang akan dilakukan yaitu berupa sebuah vitamin, di mana vitamin yang satu dihancurkan atau dirubah menjadi bentuk serbuk, dan yang lainnya yaitu dibiarkan saja berupa tablet. Hal ini dapat kita simpulkan dengan demikian, semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuh akan semakin besar, sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Sekian, terima kasih. Baik, tadi Bapak lihat di belakang masih ada yang ngobrol sebagainya. Oke, sekarang kita fokus ya. Baik, nanti ketika Bapak bilang
Tidak lagi kasih break ini sedikit dulu. Ketika aku bilang fokus, sebenarnya konsentrasi dimulai. Oke, ya. Oke, tunggu fokus. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah konsentrasi ya? Bisa dimulai lagi? Ya. Oke, baik. Kalau saya mulai lagi, sekarang kita ke kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu di soal yang pertama, balon manakah yang lebih cepat mengembang besarnya, balon A atau ke B? Jawabannya yaitu balon B dengan waktu 1 menit 51 detik, sedangkan balon A 2 menit 31 detik. Ini yang balon B, ini yang balon A. Setelah itu apakah ada pertanyaan? Nama saya Iman Syediah dari kelompok 2. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan berbagai macam satuan, contohnya molaritas. Apabila nilai suatu molaritas tinggi, apa yang akan dialami pada suatu laju reaksi tersebut? Terima kasih. Jadi, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas. Jadi apabila nilai molaritas suatu larutan tinggi, artinya konsentrasi yang dimiliki oleh larutan tersebut besar, sehingga larutan tersebut merupakan larutan yang pekat. Semakin pekat suatu larutan, maka pengaruhnya pada laju reaksinya akan semakin cepat dibandingkan dengan larutan yang encer. Terima kasih. Dan dari keempat yang tadi kita praktekkan dan tadi beberapa kelompok yang 4 kelompok itu dipresentasikan dan didiskusikan, kira-kira apa sih kesimpulan dari keempat ini? Konsentrasi, ya. Jadi ketika konsentrasinya semakin banyak, ya semakin besar, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat, ya akan semakin cepat bereaksi. Sedangkan jika konsentrasinya sedikit, ya maka akan semakin lambat laju reaksinya. Selanjutnya yang kedua, suhu. Ketika suhunya tinggi atau panas misalkan, maka di situ laju reaksinya akan semakin cepat. Iya. Maka semakin cepat, kalau kita sangkut pautkan dan ditumbuhkan, di situ partikelnya akan semakin banyak. Ya, jadi akan semakin banyak dan bertumbukan, sehingga energi aktivasinya akan semakin cepat. Baik, selanjutnya luas permukaan yang ketiga. Ada berapa permukaan? 1, 2, 3 permukaan. Saya potong bagi 2. Ada berapa permukaan jadinya? 6 permukaan. Ya, saya bagi 3. 9 permukaan. Saya bagi lagi jadi 4. 12 permukaan. Ya. Jadi semakin kecil, ya semakin kecil zatnya, partikelnya, ya. Jadi akan semakin luas permukaannya. Apalagi kalau misalkan kita buka ini semakin luas sekali permukaannya. Ya. Dengan demikian, luas permukaan itu berarti semakin kecil luas permukaannya, maka semakin kecil zatnya, ya maka luas permukaannya akan semakin luas. Nah di situ ketika luas permukaan semakin luas, maka akan semakin cepat reaksinya. Nah jadi katalis di situ ketika suatu zat, ya atau suatu larutan dicampurkan atau ditambahkan katalis, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Tetapi si katalis tersebut tidak ikut bereaksi, hanya sebagai mempercepat saja. Ya, seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Ya. Pertanyaan, Pak. Jadi dari ketiga faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ini artinya berbanding lurus ya Pak. Begitu misalkan dari konsentrasi itu misalkan semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Begitupun dengan ketiga faktor yang lain. Ya, jadi betul. dapat disimpulkan bahwa dari keempat faktor ini mereka semua itu berbanding lurus terhadap laju reaksi. Ya betul, berbanding lurus ya. Terima kasih. Terima kasih, Ima. Berikan aplaus buat Ima. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nah, baik. Sebelum kita mengakhiri ya kegiatan pada hari ini, kita ada proses tujuannya adalah seberapa pemahaman
kalian mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Yang lainnya alhamdulillah ya sudah mulai standar lagi dibandingkan nilai yang pertama tadi sama yang kedua sudah lebih baik lagi. Oke, berikan aplaus buat kita semuanya. Baik, selanjutnya yang terakhir ini anak semuanya. Sekarang kita ada refleksi ya. Nah, silakan di scan barcode-nya di bagian refleksi. Sejauh mana kalian mulai paham dan materi yang kalian belum paham. Nah, kemudian apa sih langkah selanjutnya, tindak selanjutnya? Nah, sehingga tindak selanjutnya yang kalian coba berarti harus kalian direalisasikan seperti apa? Ya, supaya kalian lebih paham lagi. Baik, terima kasih karena semuanya selesai pembelajaran pada hari ini mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi yang dengan model PBL dengan berbasis praktikum dan impact ya itu. Nah, baik, selanjutnya adalah nanti untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas ya perhitungan laju reaksi untuk minggu depan. Baik, anak semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian ikuti doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, setidaknya adalah kesuksesan itu adalah pencapaian dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi ketika kita terus berusaha dari yang terkecil, maka insya Allah dari yang terkecil itu akan menjadi besar. Dan tetap semangat belajarnya sehingga kalian menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bisa buat kalian semuanya. Terima kasih. Bisa membanggakan orang itu.